Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Yulianto. Oke Mamen, jadi sebelum memulai kontennya kali ini, wajib kita harus ngopi dulu Mamen. Ngopi Mamen. Karena untuk racun yang akan kita bahas kali ini emang bener-bener racun yang gokil parah bro. Oke, jadi kali ini di studio udah ada satu buah reel Maguro Bara SW yang banyak sekali diperbincangkan teman-teman dan request teman-teman untuk direview di studio ini Mamen. Dan ya, hari ini akhirnya kita kedatangan untuk reel Maguro Bara SW ini bro. Dan pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita akan unboxing dulu dan lihat spek on the box dari Maguro Bara SW ini Mamen. Dan akhirnya di sini kita kedatangan juga ya si Maguro Bara SW yang banyak banget di request oleh teman-teman semua. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu untuk spek reelnya Mamen. Dia menggunakan Duralumin main shaft, interchangeable left or right handle, super drag system, intensive smooth drag, aerodynamic high rigid rotor for perfect balance, aluminium screw in power handle and knob, precision machine cut, brush and pinion gear, super strong and durable one-way ball bearing. Kemudian untuk rasio dia menggunakan 5.2/1, untuk ball bearingnya dia ada 5+1 corrosion free ball bearing. Dan dalam pembeliannya untuk reel ini dikemas di dalam box standar dari Maguro Mamen. Dan dalam pembeliannya ini kalau kita unboxing, kita akan lihat kita dapat apa aja. Di sini kita dapat reelnya bro. Nah ini untuk reelnya. Kemudian ada skematik dalam sini dan sudah tidak ada apa-apa lagi dalamnya bro. Nggak ada part, nggak ada pots. Oke, jadi untuk penampakan si Maguro Bara, nah seperti ini Mamen. Imut-imut sekali. Dan dalam pembeliannya kita hanya ditawarkan dengan dua ukuran aja bro. Yang ada di ukuran 800 dan juga 500 Mamen. Dan mungkin untuk ukuran 500-nya hanya akan berbeda di ukuran spool aja sih. Kayaknya bro ya. Soalnya saya nggak ada ukuran 500-nya jadi saya tidak tahu. Jadi kita akan membahas untuk si Maguro Bara SW yang berukuran 800 ini aja bro. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita akan cek fisik dulu untuk reel Maguro Bara SW ini. Di bagian bodi untuk reel ini menggunakan bahan grafit bro. Dan di bagian reel armnya sini dia menggunakan tipe solid tanpa bolongan. Jadi pastinya kekuatannya akan lebih maksimal bro di bagian reel armnya. Kemudian untuk bodinya ini tingkat kekakuan nggak usah dicek lah. Karena untuk reel ini dia hanya keluar di ukuran kecil bro. Dan untuk ukuran kecil ya nggak perlu bodi yang keras-keras amat bro ya. Ini udah standar banget lah. Kemudian di bagian rotor juga dia menggunakan bahan grafit. Dan untuk rotornya ini dia menggunakan tipe aero rotor bro. Karena di sini banyak banget bolongan untuk rotornya ini. Ini untuk mengurangi bobot dari reelnya ini bro. Kemudian untuk tingkat kekakuan rotor masih bisa bergerak. Tapi balik lagi reel ini reel kecil Mamen. Nggak perlu kuat-kuat amat dan kaku-kaku amat untuk bagian rotornya ini. Kemudian untuk jeda rotor di sini akan saya cek udah 0 jeda sih bro. Udah bagus sekali untuk kinerja one way-nya. Udah 0 jeda ini, mantep bro. Jadi untuk one way-nya udah bekerja dengan sangat maksimal banget. Dan kemudian untuk yang keren dari reel ini adalah dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi Mamen. Jadi tanpanya switch one way ini untuk akses air masuk ke dalam bagian one way system untuk reel ini jadi lebih kecil bro. Nah itu untuk kelebihannya. Kemudian di bagian handle untuk reel ini menggunakan bahan metal dengan tipe one piece bro. Untuk knobnya menggunakan tipe flat berkontur X ya. Dan di sini untuk gripnya dia menggunakan bahan rubber bro. Jadi lebih enak digenggam. Dan untuk knobnya ini kalau saya buka kita akan lihat apakah dia bisa dibuka pasang bro. Di sini dia menggunakan sistem klem Mamen. Tapi untuk cover knobnya ini udah rapet banget bro. Jadi ini akan menjaga banget lah ya. Agar tutup knobnya ini tidak gampang lepas waktu kita pergi memancing bro. Jadi dengan cover knob yang padat kayak gini, ini memiliki nilai plus lah untuk reel ini. Di bagian penguncian handle dia menggunakan tipe screw in handle dengan tipe kuncian quick lock. Jadi pada saat dia udah mentok sini, ini udah langsung padat bro. Jadi dia nggak bisa diputar-putar lagi. Untuk tingkat presisinya, ini tipis sekali untuk space-nya Mamen. Ini udah sangat presisi banget. Enggak ada oblak, mantep ini. Dan untuk handle-nya ini tentunya dia udah interchangeable. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri reelnya. Dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan reelnya Mamen. Di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan bahan metal pastinya.
Dan untuk spoolnya ini, dia pada bagian bibir spoolnya udah membentuk V-shape bro. Nah, kemudian untuk spoolnya ini kalau kita hitung untuk ukurannya, ini unyu-unyu banget bro. Untuk lebarnya itu di bagian penampungan mainline ada 12,5 mm dan untuk dalamnya kurang lebih ada sekitar 5,5 mm lah men. Kemudian di bagian bibir spool dia udah dilengkapi dengan shield water resistant nih, udah ada shieldnya. Dan untuk spoolnya ini kalau kita buka, dia belum diikuti dengan ball bearing support ya bro. Nah kemudian di bagian track system dia menggunakan satu buah dishwasher bro, dan ada satu buah, ini mirip bahan felt tapi ini kaku bro. Dia kayak teflon juga tapi bukan teflon, dibilang felt juga saya kurang tahu sih sebutannya ini apa namanya bro. Tapi yang pasti ini bahannya agak kaku. Ini bukan karbon, entahkah ini felt ataukah ini teflon, saya kurang ngerti lah. Tapi pastinya bukan teflon, bukan felt. Saya kurang tahu untuk nama dari bahan drag washernya ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu, boleh komen di bawah bro. Dan untuk max drag pada reel ini tidak diterakan berapa, tetapi kalau menurut prediksi saya sih ada di sekitar 3-4 kilo aja bro. Nggak akan besar-besar amat karena reel ini memang ukurannya kecil dan ditujukan untuk bermain di kelas ringan mamen. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal bro, dan di sini untuk bell wire-nya terlihat cukup besar untuk sebuah reel berukuran 800, dan untuk bell wire-nya ini menggunakan sistem two piece, masih ada sambungan di sini. Untuk bell arm-nya menggunakan bahan grafit, dan untuk bell assembly seperti biasa menggunakan bahan metal yang sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya berputar. Nah sekarang baru akan kita lakukan beberapa tes sederhana aja terhadap mekanisme dasar dari reel Maguro Bara XW ini. Di bagian rasio untuk reel ini menggunakan rasio berskala 5.2 berbanding 1. Akan langsung kita cek bro, kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2 berbanding 1. Kemudian untuk retrieve di sini terasa ringan mamen. Untuk smoothnya ada. Untuk girth-nya ada tipis bro, dan untuk balance-nya enak, cukup enak ini untuk balance-nya bro. Oke, cukup enak ini bro. Dan untuk spool capacity-nya di sini akan saya bacain bro. Jika kita menggunakan mainline berdiameter 0,20 mm itu masuk 110 meter, 0,25 mm itu masuk 100 meter, dan 0,30 mm itu masuk 70 meter. Di sini saya berhasil masukkan 90 meter PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke Maguro Bara SW berukuran 800 ini, dan di sini untuk hasil spoolingnya rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi bro. Untuk drag clickernya dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, di mana untuk clicker wire-nya menggunakan model yang pipih bro, kayak gini. Dan untuk housing clickernya dia menggunakan bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya bro. Dan di sini untuk spool Bara SW ini pada saat dragnya di 0 tension bro, dan ini saya putar, ini terasa cukup smooth mamen, tidak ada tekanan berlebihan pada bagian clicker. Dan untuk suara clicker yang dihasilkannya pun di sini terdengar cukup nyaring untuk reel seukuran ini. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di sekitar 7 sampai 7,5. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari reel Maguro Bara SW ini. Di bagian line roller untuk reel ini menggunakan bahan stainless steel tuh. Dan untuk line rollernya ini udah disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing mamen. Nah, dan untuk ukuran dari ball bearingnya ini untuk supportnya itu ada di 4 kali 7 kali 2 bro, 472. Dan untuk line rollernya sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat, atau tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Untuk berat reel Maguro Bara SW berukuran 800 adalah 127 gram. Dan agar lebih lengkap bro, dan nggak usah nunggu-nunggu lagi, langsung akan kita lakukan pembongkaran untuk reel Maguro Bara SW ini agar kita tahu gimana sih untuk kualitas dari internal part reel Maguro Bara SW ini.
Dan untuk spare part dalam dari reel Maguro Bara SW ini cukup simpel bro. Dan di sini untuk pembongkaran pertamanya pada bagian di dalam gearbox. Nah di sini untuk grease itu kalau dibilang banyak ya nggak terlalu banyak, kalau dibilang dikit juga nggak terlalu dikit bro. Tapi saya rasa ini nggak akan jadi masalah karena untuk reel ini memang didesain untuk bermain di kelas ringan saja. Ukurannya kecil men, jadi it's okay. Dan untuk bagian one way system di sini akan saya copotin. Dan di dalam bagian one way di sini ada beberapa part sih. Ada babysitter dan juga ball bearing. Kemudian ada one way clutch dan juga pinion gear men. Oke, pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan duralium bro. Nah, kemudian untuk main shaftnya ini dia menggunakan ukuran di 3,7 untuk diameternya dan untuk panjangnya itu ada di 73,6 mm bro. Nah, jadi untuk main shaftnya ini udah pastikan di sini akan bebas dari korosi men. Tapi untuk perawatan tetap harus kalian lakukan ya seiring perjalannya waktu. Nah, kemudian di bagian pinion gear di sini dia menggunakan pinion gear berbahan brass bro. Dan untuk ukuran pinion gearnya akan saya ukur juga. Dia menggunakan ukuran 28,4 mm untuk panjangnya, kemudian untuk asnya di 5,95 mm. Untuk tebal giginya ada di sekitar 1,5 mm. Kemudian untuk pinion gear disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing men. Dan untuk ukurannya ini saya akan ukur menggunakan ukuran 6 kali 12 kali 4, 6, 12, 4 bro. Nah kemudian di bagian one way dia menggunakan one way dengan tipe fix men. Jadi sudah tidak ada switch lagi di sini. Nah jadi ini adalah one way yang khusus digunakan untuk reel yang tanpa menggunakan switch one way bro. Dan di sini akan saya ukur juga untuk one way-nya. Dia memiliki ukuran di innernya itu ada di 7,9, untuk OD-nya di 13,1 dan untuk tebalnya itu ada di 7,7 mm bro. Kemudian di bagian drive gear di sini pada bagian asnya dia menggunakan bahan dural bro. Nah, tapi untuk bagian giginya dia menggunakan bahan zinc. Jadi bahan duralnya ini atau duraluminnya ini dia dicor dengan bahan zinc bro untuk pada bagian giginya. Dan kalau saya ukur untuk ukurannya panjangnya drive gearnya ada di 22,3 mm, diameter as sebelah kanan 6,92 mm, sebelah kiri 6,76 mm. Untuk diameter gigi payungnya 23,77 mm standar bro. Untuk tebalnya giginya di 1,53 mm. Di bagian idle atau gigi kecilnya 10,1 dan untuk tebalnya itu ada di 1,5 mm juga men. Kemudian di bagian drive gear dia udah disupport dengan dua buah ball bearing dengan tipe shield juga di sini. Dan untuk ball bearingnya ini keduanya memiliki ukuran yang sama di sebelah kiri dan kanannya. Jadi saya akan hitung satu aja bro. Jadi di sini dia menggunakan ball bearing dengan ukuran di 7 kali 11 kali 3 bro. 7, 11, 3. Nah di bagian oscillating gear dia juga menggunakan bahan zinc men. Dan di sini untuk ukuran oscillating gearnya dia memiliki diameter di 15,35 mm dengan tebal gigi itu ada di 1,97 mm. Untuk oscillating gearnya ini dia duduk tanpa ada ball bearing bro, jadi kosong, nggak ada ball bearing. Kemudian dia duduk juga dengan tidak disupport atau dikunci oleh satu buah skrup di sini. Nah, jadi dia bergerak bebas aja kayak gini men. Untuk oscillating slider dia menggunakan bahan zinc juga. Dan untuk oscillating slidernya ini dia duduk dengan ditopang oleh satu buah slider shaft pada bagian atasnya. Jadi kalau dilihat untuk internal part mekanisme dari reel ini pada bagian dalamnya itu semuanya sangat simpel sekali bro. Untuk jumlah ball bearing di sini ada 5 plus 1 bro. Akan langsung kita hitung di sini. Yang pertama itu ada pada bagian line roller ada satu men. Kemudian di bagian pinion support. Nah ini ada satu, udah dua. Di kiri dan kanan drive gear ada 2 bro. 4 ya. Nah kemudian akan saya cari lagi satunya ada di mana men. Nah ini nih, untuk satunya itu ada pada bagian dalam rotor nutnya bro. Jadi udah bener 5 plus 1 ditambah plus satunya itu ada pada bagian ball bearing one way bro. Dan untuk shield water resistant pada reel ini saya temukan itu ada di 2 titik aja men. Yang pertama yaitu ada pada bagian tutup knopnya. Nah di sini kemudian untuk bagian kedua itu ada pada bagian rotor nut. Nah ini udah ada shield water resistantnya men. Kemudian untuk spare part yang masih bereaksi keras terhadap magnet yang pasti itu ada pada bagian seluruh ball bearing bro. Nah ini keren bro. Pada bagian handle
asnya ini, knopnya udah tidak bereaksi keras lagi. Biasanya tuh reel murah di sini pasti bereaksi keras, men. Nah, ini juga keren, bro. Di bagian key washer untuk reel ini, dishwashernya dia sudah tidak bereaksi keras terhadap magnet lagi. Mantap ini, patut kita acungi jempol, men. Untuk skrup aman semua, one way clutch masih terbilang sangat wajar. Kemudian di bagian clicker juga udah aman. Nah, di bagian washer untuk penahan clicker pun di sini dia sudah tidak bereaksi keras terhadap magnet lagi, men. Gokil sudah ini. Kemudian di bagian spring guide, pair spring guide dan juga bell automatic shaftnya ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Ya, terbilang untuk reel ini walaupun harganya murah, bro, ini udah sangat minim banget terhadap reaksi magnet, men. Cuman sayangnya di sini ya, untuk reel ini cuman keluarnya itu di ukuran kecil aja, bro. Oke, jadi sekarang akan saya rakit lagi untuk reelnya ini. Oke, bro, jadi tadi setelah kita lihat untuk external part, kemudian internal part dari reel Maguro Bara SW ini, untuk reel ini secara testing sederhana, secara penglihatan sederhana saja, untuk reel ini saya rasa ini udah masuk ke kelas yang sangat rekomendasi banget, bro, di range harganya, men. Ini iya bener, ini rekomendasi banget, bro. Cuman ada dua sih menurut saya untuk kekurangan si reel Maguro Bara SW ini, men. Yang pertama adalah karena seperti yang saya bilang tadi, untuk reel Maguro Bara SW ini hanya disediakan di ukuran 800 dan 500 aja, bro. Dan kemudian untuk kekurangan yang keduanya adalah yang saya dengar, tapi saya nggak tahu sih ini benar atau tidak ya, valid atau tidak infonya. Yang saya dengar sih untuk reel Maguro Bara SW ini merupakan stok terbatas banget, bro. Jadi stoknya itu memang nggak banyak. Dan buat teman-teman semua mungkin yang tertarik untuk reel ini, langsung aja kalian CO, bro. Nggak ada ruginya. Terutama buat teman-teman yang suka menggunakan piranti-piranti yang berukuran kecil. Ini merupakan salah satu yang paling wow lah saat ini menurut saya, men. Dari susunan eksternal dan internal partnya itu udah sangat mumpuni banget, bro. Dan untuk reel Maguro Bara SW ini, kalau kalian tanya ini cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, yang pasti itu dengan bermain casting ya, casting di ultralight, extreme ultralight, kemudian di stream, ini cocok, bro. Kemudian selain daripada itu, kalian buat mancing kolaman dengan target nyimas di ukuran 1,4 kilo, 1,5 kilo, ini pasti pas banget, men. Kemudian selain daripada itu untuk mancing ikan nila dan microfishing, ya apa aja lah, bro. Yang penting intinya kalian membutuhkan sebuah piranti kecil yang compact. Ini bisa jadi salah satu reel rekomendasi buat teman-teman semua. Dan untuk reel Maguro Bara SW ini di ukuran 800 akan cocok jika kalian isi dengan PE mulai dari 0,6 hingga ke 1,5. Ini masih oke, bro. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran mulai dari ukuran 1 sampai 3 lbs, 26 sampai ke 410 itu masih oke banget. Untuk spot, saltwater, freshwater udah libas habis, men. Walaupun untuk reel ini di samping-sampingnya ini belum ada shield water resistant, tapi saya rasa nggak masalah lah, bro. Karena untuk reel ini di bagian spare partnya pun sudah termasuk mumpuni, bro, untuk dibawa bermain di air asin. Yang penting ya setelah pemakaian tetap dilakukan perawatan, ya akan aman-aman saja sih menurut saya. Dan untuk si reel Maguro Bara SW ini dibanderol di range harga sangat murah meriah banget, bro. Cuman di range harga 200-an ribu. Saya dapat si ukuran 800 ini di 280.000 aja, bro, udah sampai ke studio saya. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi, atau di video ini juga udah ada link pembelian untuk reel Maguro Bara SW ini. Gercep aja, men, karena memang stoknya nggak banyak. Oke, bro, jadi sampai di sini lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.